Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita beribadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah-Mu. Tutup bungkus ibadah-Mu dalam darah-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Karena kasih-Mu ada buat hidup kami Tuhan. Saat ini kami ada untuk melayani Engkau Tuhan. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau Yesus. Haleluya.
segenap hati katakan pujian ini saudara. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. You're the strength of my life. My first joy. My first joy is my Master. You hold the keys to my life, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, how I love you, oh how I love you, Lord. Sekali lagi katakan Jesus, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus. Katakan dengan segenap hatimu saudaraku, Lord Jesus. Amin. Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. Oh how I love you, Lord Jesus. Oh, I love you, kami bersyukur, kami naikkan pujian, haleluya. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Kami muliakan Engkau, Tuhan. Oh, Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami Thank you. bersyukur. Terima kasih. Biarlah menyala-nyala atas hidup kami. Biarlah Roh-Mu memenuhi kami dengan kuasa-Mu, Tuhan. Oh Yesus. Yesus Tuhan.
Kasih-Mu besar, Kasih-Mu mulia, memenuhi setiap hati kami yang rindu akan Kau. Kasih-Mu luar biasa. Saat ini kami rindu untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Biarlah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Bila saat ini Roh-Mu memenuhi setiap hati kami Bapa. Tuhan, biarlah hadirat-Mu menyertai hidup kami, membentuk kami Tuhan menjadi orang yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan, kami selalu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan yang tidak ternilai dalam hidup kami Yesus. Cinta-Mu luar biasa Tuhan, karya-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami rasakan Tuhan jamahan-Mu pagi hari ini melingkupi kami Tuhan. Kami diberi kesehatan, hidup kami diperbaharui. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kalau saat ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya saat kami memuji-Mu, ada Roh Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita adalah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari kita semangat di dalam Tuhan. Karena hari demi hari adalah harinya Tuhan. Haleluya. Katakan hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin, kuatku dan bagianku selama. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Kau Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Tak sedetik pun Kau meninggalkan kami. Engkau adalah Allah sumber kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Kau mengurapi kami dengan hikmat-Mu dan juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya. Biarlah boleh memberkati kami semua dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini. Saya berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan sehat, kuat imannya, dan sukacita Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan saudara. Beberapa minggu yang lalu kita baru saja memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Saudara, kita semua tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah keluar dari kubur dan dia adalah membuktikan bahwa dia mengalahkan maut. Dan tahukah saudara bahwa kuasa kebangkitan yang sama itu juga bisa saudara miliki? Ada kata amin saudara? Saudara dan saya bisa memiliki kuasa kebangkitan. Coba kita melihat di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara mati. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kita, yang Paulus mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita harus mengenal Yesus dengan benar. Kita harus mengenal kuasanya yang berkuasa untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kita juga harus bersekutu di dalam penderitaannya, sehingga kita menjadi serupa. Jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus mau atau tidak mau harus mengalami persekutuan dalam penderitaannya, supaya kita memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita menjadi rugi, menjadi orang Kristen kita rugi, menjadi hamba Tuhan kita rugi kalau kita tidak mengenal kuasa kebangkitan dan kita tidak mengalaminya. Kristus sudah mengalami, Dia sudah membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan maut. Jadi kita, kuasa yang sama itu ada di dalam diri saudara dan saya. Yang penting bagaimana cara menggunakannya. Nah, tentu saja kita semua ingin rindu supaya mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nanti pada waktu Yesus datang di atas awan-awan saudara, menjemput di atas awan-awan. Barang siapa yang memiliki kuasa kebangkitan, maka dia akan bangkit bersama dengan Kristus. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki kuasa kebangkitan Kristus, yang tidak bersekutu dengan Kristus, dengan yang hidup, maka akan tertinggal. Oleh karena itu saudara, kita semua yang rindu dibangkitkan bersama dengan Tuhan, kita mau belajar bagaimana supaya kita sungguh-sungguh mengalami kuasa itu. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi saudara, kita pun juga apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, jadi nanti Tuhan akan datang saudara menjemput kita, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Jadi saudara yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus,
kita akan menyongsong dia di dalam awan kemuliaannya. Saudara rindu akan hal itu? Saya sangat-sangat rindu akan hal itu, saudara. Apa yang akan kita terima tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Ada beberapa hal, saudara, agar kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu, saudara. Ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, kalau saya baca di dalam versi bahasa Inggrisnya, saudara, dikatakan bahwa set your heart on things above. Jadi kita harus siapkan hati kita, saudara, mengeset hati kita agar hati kita itu tertuju kepada hal-hal yang di atas, yaitu di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi hati kita harus tertuju kepada perkara-perkara yang di atas, saudara. Kalau saudara rindu untuk mengalami kuasa kebangkitan, maka kita harus, mau atau nggak mau, kita harus ngeset hati kita, harus disetting, saudara, untuk hati kita tertuju kepada yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita nggak boleh kerja, saudara. Kita boleh bekerja, tapi kita bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Saudara, kita harus mengisi hati kita dengan perbendaharaan yang baik yang dari surga, seperti yang ternyata di dalam Kolose 3 ayat 5-10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal yang itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Semuanya ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Jadi saudara, bagaimana supaya hati kita bisa diset pada perkara yang di atas, ditujukan pada perkara di atas. Saudara, kita harus buang, kita harus tanggalkan, saudara. Jadi harus ditanggalkan, harus buang, harus diletakkan yang lama, pakaian kita yang lama. Pakaian kita yang lama yang bosok itu adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, marah, geram, jahat, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Itu adalah pakaian lama, saudara. Kalau kita belum pernah melepaskan pakaian lama kita, maka pakaian yang baru itu tak mungkin bisa masuk, saudara. Gak muat, karena terlalu bebannya terlalu berat untuk mengenakan pakaian yang baru itu. Jadi sekali lagi, saudara, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita harus tanggalkan semua yang lama, saudara. Kita harus buang semua sifat-sifat yang lama. Kita harus throw it out, saudara. Kita harus buang jauh-jauh semua dosa, semua kejijikan, semua hal-hal yang memalukan, saudara, yang membuat kita tidak bisa menjadi suatu kesaksian yang baik, saudara. Itu semua harus ditanggalkan. Semua kekecewaan hati kita, semua dendam, semua hal-hal yang menjijikan di hadapan Tuhan itu harus dibuang jauh-jauh. Baru kita bisa mengenakan pakaian yang baru. Saudara, saya beberapa hari yang lalu saya melihat, saudara, ada seorang teman yang share ke grup WA. Kok tega-teganya, saudara, dia men-share tentang kejahatan yang ada di Surabaya, saudara.
Padahal yang share ini adalah seorang penceramah saudara dari agama yang lain saudara. Penceramah agama tahu saudara. Jadi dia bisa men-share semua seseorang yang seorang PT saudara, personal trainer di gym saudara. Jadi orang nge-gym itu biasanya ada seorang PT, seorang personal trainer. Nah, personal trainer ini nggak tahan dibullying oleh muridnya, orang yang dilatihnya, sehingga dia membeli pisau dan membunuh orang yang dilatihnya ini saudara. Jadi dibunuh sampai meninggal saudara, sampai mati, dibacok saudara sampai berdarah semua. Saya nggak mau lihat videonya saudara, saya cuma lihat gambarnya. Waduh, kok teman saya kok mengirimkan gambar yang seperti ini, sangat mengerikan saudara. Kalau kita nggak tahan hati nurani kita saudara, maka kita jangan sampai mengotori hati nurani kita dengan perkara-perkara yang seperti ini. Memang kelihatannya sepele ya, bukan aku yang bunuh, tapi jangan kita melihat perbuatan yang jahat itu saudara. Bukannya kita mau sok suci saudara, tetapi kita harus buang semua yang jahat itu saudara dari pikiran, dari hati kita saudara, sehingga hati kita jangan tercemar oleh perbuatan dunia ini. Semua orang menghebohkan perbuatan ini saudara, jadi di-share di mana-mana. Tetapi saya beritahu kepada Pak Ian, jangan kita menonton film yang seperti ini. Saya beritahu kepada anak-anak saya, jangan kita menonton perkara-perkara kekerasan ini. Jangan sampai menular dalam hati nurani kita. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang berkata, kalau bukan karena mempertahankan nyawa atau nyawa diri kita sendiri dan keluarga, sebisa mungkin kita mengalah. Jangan terpancing oleh emosi. Jadi PT tadi, seorang PT itu karena emosi sesaat, mungkin sudah lama mendendam saudara, sehingga dia merancangkan untuk membunuh. Jadi saudara, kita harus buang semua yang jahat itu. Jangan lagi hati kita diisi oleh hal-hal yang jahat. Kemudian Kolose 3 ayat 12-15 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Saudara, dikatakan bahwa kenakanlah. Jadi yang lama itu dibuang dan kita harus kenakan. Bukan hanya dibuang, tapi kita harus kenakan yang baru. Yang baru itu apa? Kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, belas kelemah lembutan, kesabaran, mengampuni saudara. Maka damai sejahtera Allah itu akan memerintah dalam hatimu. Bersyukurlah. Jadi saudara, kalau kita melakukan yang baik saudara, baru timbul damai sejahtera itu saudara. Kalau kita melakukan yang jahat, kalau kita tidak membuang yang lama, maka damai sejahtera itu masih jauh saudara. Apakah saudara rindu untuk mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupan kita? Damai sejahtera itu bukan hanya bicara soal uang saudara, bukan hanya soal materi saudara, tetapi damai sejahtera itu saudara, itu perkara hati kita saudara. Bisa saja kita ini dompet saudara, kita nggak punya uang, tetapi kita punya damai sejahtera. Kalau kita punya Kristus dalam hati kita, kita punya damai sejahtera Kristus dalam hati kita, itu sudah cukup untuk menciptakan mujizat. Ada kata amin saudara? Itu sudah cukup untuk membuat kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan.
Jadi saudara, hati kita harus tertuju kepada Bapa di surga, menghormati Bapa di surga, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi saudara ingat ya, isi buli-buli kita dengan minyak, yaitu kasih. Minyak itu kasih, saudara, kasih kepada Allah kita. Saudara, jadi kita harus bertemu dengan hatinya Tuhan. Hati kita tidak akan bertemu dengan hatinya Tuhan kalau kita belum menanggalkan manusia lama. Kalau kita sudah mengenakan manusia baru, kita akan gampang sekali bertemu dengan Tuhan, hatinya Tuhan. Saya akan bersaksi tentang seorang ayah yang meninggal, saudara. Saudara tahu beberapa waktu yang lalu kapal saudara tenggelam, saudara. Kapal selamnya Indonesia tenggelam dan meninggalkan begitu, kalau nggak salah itu ada 40-50 keluarga yang ditinggal, saudara, oleh bapaknya. Dan salah satu, saudara, yang saya tersentuh sekali melihatnya, saudara, ada seorang bayi yang baru lahir, saudara, yang akan ditinggalkan oleh bapaknya. Jadi bapaknya menjelang meninggalkan anak ini yang baru lahir, bapak ini mau bertugas, saudara. Dia mencium bayi ini, saudara. Dia mencium dan dia menangis karena dia begitu cinta kepada bayi ini, saudara. Bayi ini, saudara, mempunyai hati nurani yang murni karena hatinya belum dikotori oleh berbagai macam hal, saudara, sehingga dia sanggup untuk menangkap sinyal-sinyal. Dia sanggup untuk menangkap sinyal-sinyal, entah bapaknya mungkin mau meninggalkan dia untuk begitu lama. Dia juga menangkap sinyal-sinyal bapaknya begitu mengasihi dia. Saudara, tahukah saudara bahwa kalau kita mengenakan pakaian yang baru, manusia baru, kita pun akan mengalami sinyal-sinyal itu, saudara. Kita akan mengalami sinyal kalau Bapak kita mengasihi kita, Bapak kita mencium kita, kita akan merasakan kasih yang sama. Jadi kita ada sixth sense, saudara, untuk menangkap sinyal-sinyal Bapa di surga. Itu yang pertama. Jadi kita harus set your heart, ya, on the things above. Jadi kita harus setting hati kita ya kepada perkara di atas, maka kita akan menangkap sinyal surgawi. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami kuasa kebangkitan itu, saudara? Ayat yang Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang kedua, saudara, kalau saya baca di bahasa Inggrisnya, karena poin pertama sudah pakai bahasa Inggris, yang kedua, set your minds on things above. Jadi harus pikiran kita harus disetting kepada perkara-perkara di atas. Jadi bukan hanya hati, saudara, pikiran kita juga, saudara, harus diisi dengan perkara-perkara di atas. Jadi pikiran kita harus ditaklukkan setiap hari di bawah kuasa Kristus. Saya berdoa untuk saudara-saudara saya yang belum kenal Kristus. Saya berdoa, Tuhan, Engkau menaklukkan pikiran mereka. Aku menaklukkan pikiran mereka supaya mereka tunduk di bawah kuasa Kristus. Jadi setiap hari kita berdoa untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang jauh dari Tuhan, supaya pikiran mereka ditaklukkan di bawah kuasa Kristus. Jadi kita tidak gampang jatuh kalau kita terus bergantung pikiran kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau kita taklukkan pikiran kita pada pikiran Kristus, maka kita tidak akan jatuh. Jadi jangan sampai kita menomorduakan Tuhan. Jangan sampai pada waktu kita doa, kita pikiran kita kesana kemari melayang, saudara, mengembara ke makanan, ke bisnis, ke saudara, ke anak, ke pacar,
ke suami, ke istri, atau ke hal-hal yang menyakitkan hati dan pikiran. Jangan sampai hal itu terjadi, saudara, karena itu akan menyakiti hati Tuhan. Mendingan kita speak the word, saudara, speak, katakan firman Tuhan. Jadi saya juga membekali anak saya supaya mereka, ayo kita belajar perkatakan firman. Kalau bisnis lagi lesu, kalau kamu berkatnya lagi tertutup, mari kita speak the word, katakan firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus aku memperoleh kekuatan. Kalau burung pipit di udara Tuhan pelihara, terlebih aku. Bunga bakung di taman, di ladang Tuhan pelihara. Tuhan memberikan pakaian yang indah, terlebih aku. Aku bisa dikasihi Tuhan. Aku dipelihara oleh Tuhan. Aku dipulihkan oleh Tuhan. Aku disembuhkan oleh Tuhan. Oleh kuasa bidur-bidur Kristus, aku sudah disembuhkan. Jadi perkatakan firman Tuhan. Seperti yang di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semuanya itu, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus pikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, semua yang sedap didengar. Jangan yang negatif-negatif terus yang kita dengarkan, pikirkan, saudara, yang dengarkan dan pikirkan. Kita harus pikirkan yang baik, dengar yang baik. Kalau bisa, saudara, kita terus dengar firman Tuhan. Saya sering kali dengar, saudara, puji-pujian penyembahan kita, saudara, yang ada di Eldibor. Demikian juga pada waktu awal-awal pandemi, saudara ingat kita ada pujian penyembahan. Saya dengar itu, saudara. Saya dengar bagaimana kita menyembah Tuhan. Jadi kita harus, hati kita, pikiran kita harus diisi dengan pujian penyembahan, dengan firman Tuhan. Jangan pernah buka celah untuk iblis. Jangan beri kesempatan kepada dia untuk bercokol menguasai pikiran kita. Jadi rajin-rajinlah dengan firman Tuhan. Rajin-rajinlah memuji Tuhan. Rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Saudara, saya masih mengikuti Abba, saudara. Ayo membaca Alkitab sampai hari ini. Dan hari ini saya begitu kaget, saudara. Karena dari jumlah yang begitu banyak, saudara, ada mungkin sekitar 50 peserta. Kemudian rontok terus, saudara. Banyak yang tertinggal untuk membaca, sehingga sampai tinggal 10 lebih mungkin atau 20. Kemudian hostnya mengatakan, kalau yang belum selesai membaca, umpamanya kita ini ya sudah sampai ke Wahyu, yang lain-lain itu masih sampai Ibrani, sampai Korintus. Dan hari ini saya mendengar peringatan dari host yang mengatakan, kalau yang hari ini belum sampai kepada 1 Petrus gitu, maka saya menghimbau saudara untuk meninggalkan grup ini dengan segera, supaya yang lain-lain tidak terpengaruh. Jadi saudara, kita harus tetap kejar, saudara, kejar untuk mendengar firman Tuhan, kejar yang baik, saudara. Itu yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami kuasa kebangkitan. Set your mind on the things above. Jadi kita harus set pikiran kita kepada perkara di atas, bukan yang di bumi. Hal yang ketiga, saudara, Kolose 3 ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hal yang ketiga, hidup kamu tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi hidup kita itu harus disembunyikan bersama dengan Kristus. Kita harus ada dalam satu secret place with Jesus. Kita harus ada di dalam Kristus. Kalau saudara tidak dekat-dekat dengan Kristus, saudara, maka kita akan gampang sekali diserang oleh kuasa kegelapan. Saudara,
ada sebuah lagu, saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadi saudara, kita harus tinggalkan yang lama, saudara. Bahwa hidup kita yang lama itu sudah mati. Yang harus kita lakukan adalah, saudara, kita harus bersekutu semakin dekat, tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju bersama dengan saya katakan amin. Saudara, kalau kita ada dalam secret place, saudara, maka iblis tidak ada tempat untuk, tidak ada jalan untuk menyerang kita, saudara. Karena kita disembunyikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita ada bersama dengan Yesus yang adalah Raja yang tidak tergoncangkan, yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka iblis tidak akan masuk untuk menyerang kehidupan kita. Saudara, rumah dinas kepresidenan kita, saudara, tidak ada yang bisa masuk, saudara. Tidak ada maling yang bisa masuk. Kenapa, saudara? Karena kalau maling mau masuk, dia dijaga, dinas itu dijaga oleh berlapis-lapis, berbatalion tentara, saudara. Maka maling itu tidak akan masuk, teroris itu tidak akan masuk, semua penjahat tidak akan masuk ke dinas kepresidenan, saudara. Karena apa? Karena ada yang menjaga. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita ada di dalam secret place, kita ada di dalam secret place yang di dalam bersama dengan Tuhan Yesus, saudara, maka tidak ada yang bisa menolong kita, saudara, karena kita disembunyikan balik salibnya, saudara. Jadi demikian juga, saudara, saya beberapa waktu yang lalu pernah membaca ya sebuah berita di mana ada duta besar dari yang ada di Eropa, saya nggak tahu, lupa di mana, Prancis atau mana, saudara, pokoknya Eropa. Duta besar yang ada di Korea Utara. Karena di Korea Utara mereka kelaparan, saudara, mereka menderita melihat kondisi yang tidak nyaman, saudara. Maka mereka segera meninggalkan tempat itu. Mereka pasti dikawal oleh, gak sembarangan orang bisa keluar, saudara, dari negeri itu, saudara. Tetapi kalau dia memakai dinas, saudara, warga negara Eropa sebagai duta besar, maka akan dilindungi oleh tentara Jerman, tentara Eropa, saudara. Nah, maka lawan tidak akan masuk dalam kehidupan kita, saudara. Saya pernah tinggal, ya saudara, saya pernah tinggal beberapa hari di sebuah apartemen, saudara, yang tinggi sekali. Saya mengatakan kepada Pak Ian, kita jangan dibuka ini pintunya, nanti nyamuk masuk. Kemudian Pak Ian mengatakan, nggak mungkin nyamuk bisa masuk. Karena apa? Karena nyamuk nggak bisa terbang sampai level tertentu. Karena wilayah kerjanya nyamuk itu ada beberapa, mungkin 10 atau 20 meter, saudara, 10 meteran, 15 meter ya. Dan setelah lewat dari 15 meter, maka nyamuk itu tidak akan bisa naik, saudara. Demikian juga musuh, saudara. Kalau kita ada dalam secret place bersama dengan Tuhan, saudara, maka segala musuh-musuh tidak akan masuk menyerang kita, karena itu bukan wilayahnya dia. Jadi saudara yang rindu untuk mengalami kuasa kebangkitan
Kristus. Maka set your heart on the things above. Tuhan berkati. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita pujikan satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja, mulia Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu Kami menyembah Bapa. kami Menyembah. Katakan, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu sempurna Tuhan. sempurna, Kami puja Engkau Raja. mulia. Mari sekali lagi katakan, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus. Amin. Ditata suci-Mu Mari kami menyembah. nama-Mu disanjung, Katakan, kuasa-Mu kuasa-Mu nyata atas hidup kami. sempurna, Kuasa-Mu sempurna atas hidup kami Bapa. kami puja Engkau Raja. mulia Yesus, kami puja Engkau Raja. mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. dengan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagimu Bapa. Engkaulah Raja di atas segala raja. Allah kami, Bapa kami yang baik, dan Juru Selamat kami yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami rasakan hadirat-Mu pagi hari ini. Hadirat yang menjamah setiap jemaat-Mu dimanapun kami saat ini berada. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Meskipun kami tidak berkumpul bersama-sama, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Amin. Umat-Mu, umat yang Kau kasihi Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu Roh Kudus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu.
Mari saudara kasih Tuhan, saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada kita dengan mengucap syukur. Mari ucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat-berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi melindungi saudara dan memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selamat pagi. Shalom.